Saya kelas T10. Saya ingin membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah pendidikan multikultural. Apa itu pendidikan multikultural? Baik, pendidikan multikultural sendiri adalah gerakan pembaruan dari inovasi pendidikan dalam rangka menanamkan kesadaran pentingnya hidup bersama dalam masyarakat, keberagaman dan perbedaan dengan kesemangatan kesejahteraan dan kesehajatan. Kemudian multikultural itu sangat penting untuk anak sebab bisa digunakan untuk kemajuan berpikir. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu memberikan atau membentuk manusia berbudaya. Di sini manusia berbudaya itu sangat penting sebab kita harus tahu aturan-aturan dan apa yang ada di lingkungan masyarakat kita. Kemudian yang kedua, metodenya demokratis, itu secara praktek menghargai aspek perbedaan dan keberagaman budaya dan bangsa Indonesia sekarang. 3. Ciri-cirinya itu materinya mengajarkan mengenai yang pertama nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kelompok etnis. Kemudian di sini toleransi seperti itu semua termasuk ciri-ciri di atas yang saya jelaskan. Kemudian yang keempat, evaluasi ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apersepsi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Kemudian kita lanjut tentang apa yang ada di sini, yaitu tentang manfaat pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu seperti yang tertera di atas. Yang pertama, alternatif pemecahan konflik supaya siswa tidak tercampur dari akar budaya. Kemudian ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum pengembangan nasional. Yang keempat, menciptakan masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang berbudaya. Kemudian bagaimana peran guru dalam pendidikan multikultural? Sini akan kita bahas sama-sama tentang peran guru dalam multikultural. Dari segi agama, guru harus bersikap demokratis, artinya dalam segala tingkah laku baik, bersikap maupun perkataan baik tidak diskriminatif ataupun menyinggung murid-murid yang beragama beda dengan yang lain. Jadi diskriminatif itu dilarang dalam pembelajaran multikultural. Lalu dari segi bahasa, guru harus mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap masalah yang menyangkut adanya diskriminasi bahasa yang terjadi dalam maupun di luar kelas. Kemudian dari segi gender itu dari segi kayak seperti perempuan atau laki-laki. Yang pertama, guru seharusnya tanggap dan dapat menjelaskan bahwa ungkapan spontan siswa menyangkut dengan gender adalah hal yang tidak sopan. Contohnya, siswa laki-laki mengeluarkan kalimat dasar perempuan banyak omong terhadap siswi perempuan. Selanjutnya ini tadi dari segi keberagaman gender ya, itu perbedaan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, guru harus bisa menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal berbicara. Jadi kita harus sopan, setara, mana lelaki, mana perempuan. Oke. Kemudian dari segi status sosial, guru sebaiknya dapat menerapkan secara langsung sikap peduli dan anti diskriminasi sosial, politik, ekonomi, itu dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi harus disamaratakan. Kemudian sini dari segi etnis, kita ketahui etnis itu seperti suku. Guru harus mempunyai kepekaan terhadap gejala terjadinya diskriminatif etnis baik di kelas maupun di luar kelas, khususnya pada siswa minoritas atau mayoritas seperti
budayanya sendiri di dalam kelas, beda dari teman yang lain. Baiklah, kita lanjut. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan pendidikan multikultural tersebut? Di sini yang pertama, kelebihan dari pendidikan multikultural yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan dalam teori mata pelajaran. Yang kedua, membawa siswa untuk memahami implikasi budaya kedalaman sebuah mata pelajaran. Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan materi pengajarannya. Itu yang terakhir, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam hal apa saja. Kekurangan pendidikan multikultural yaitu pertama, adanya perbedaan dalam memahami konteks pendidikan multikultural. Lalu yang kedua, munculnya gejala diskomunitas atau tidak ingin bersama. Ketiga, rendahnya komitmen berbagai pihak. Keempat, kebijakan yang disukai akan kesegeragaman. Sekian materi dari saya tentang pembelajaran multikultural. Mungkin ini saja pembelajaran. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat untuk kita ya. Oke, sebelum selesai mengakhiri pelajaran ini, video pengajaran ini, saya mengucapkan maaf jika ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton.